Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Suraida. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas di bab 8 tentang manajemen konflik dan pengambilan keputusan. Di sini kita akan membahas adapun pengertian konflik adalah sebuah persepsi yang berbeda dalam melihat suatu situasi dan kondisi yang selanjutnya teraplikasi dalam bentuk aksi-aksi sehingga telah menimbulkan pertentangan dengan pihak-pihak tertentu. Konflik menurut Stephen Robin, kami mendefinisikan konflik sebagai suatu proses di mana misalnya si A melakukan usaha yang sengaja dibuat untuk menghilangkan usaha-usaha si B dengan sebentuk usaha untuk menghalangi sehingga mengakibatkan frustasi pada si B dalam usaha untuk mencapai tujuannya atau dalam meneruskan kepentingannya. Sebab-sebab timbulnya konflik secara umum ada beberapa sebab timbulnya konflik, yaitu pertama, menurut Hendrik di tahun 1992 mengidentifikasikan proses terjadinya konflik terdiri dari 3 tahap. Pertama, peristiwa sehari-hari. Kedua, adanya tantangan. Sedangkan yang ketiga, timbulnya pertentangan. Kedua, perebutan tenaga ahli yang profesional. Ketiga, keinginan pihak top manajemen yang terlalu ambisius dan juga mengandung maksud tertentu. Keempat, konflik juga memungkinkan terjadi karena kondisi dan situasi eksternal perusahaan yang dianggap tidak representatif dalam rangka memberikan kenyamanan pada perusahaan. Jenis-jenis konflik. Di sini ada 3 jenis konflik yang dibahas. Yang pertama, konflik pada diri individu itu sendiri. Yang kedua, konflik antar individu. Dan yang ketiga, konflik individu dan institusi. Budaya organisasi kepemimpinan dan konflik. Pimpinan dalam konsep manajemen konflik memiliki pengaruh besar dalam mempengaruhi timbulnya konflik atau bahkan lebih jauh menyelesaikan konflik. Karena itu, ada hubungan kuat dari seorang pimpinan dalam usaha mempengaruhi menyelesaikan konflik, yaitu membawa konflik dari arah negatif menjadi positif. Namun, jika konsep pimpinan itu adalah salah, maka bisa menimbulkan dampak sebaliknya, yaitu mampu membuat konflik itu sendiri menjadi lebih besar dan berbahaya. Oleh karena itu, seorang pimpinan harus paham bagaimana mengelola konflik, yaitu mengubah konflik menjadi motivasi yang mampu mempengaruhi peningkatan produktivitas perusahaan. Kemampuan adaptasi yang tinggi dan rendah memiliki hubungan kuat dalam mempengaruhi pembentukan intensitas konflik. Adaptasi yang rendah pada budaya organisasi menggambarkan dan melahirkan perbedaan persepsi. Konflik, motivasi, dan manajemen keputusan. Konflik dengan berbagai jenis telah membuat seseorang mengalami berbagai macam masalah termasuk dari psikologis orang yang bersangkutan. Namun, bagi sebagian orang lain, konflik memiliki pengaruh besar pada penumbuhan semangat motivasi. Artinya, mereka mengalami konflik akan mengarahkan konflik itu ke tempat positif, yaitu berusaha memotivasi dirinya untuk lebih baik dari sebelumnya.
Seorang manajer mempunyai peran penting dalam motivasi karyawan agar kinerja karyawannya dapat terjaga dengan baik sesuai dengan keinginan oleh perusahaan. Untuk memperkecil konflik di tingkat organisasi, maka para manajer biasanya membangun suatu konsep pertahanan atau perisai khusus. Berbagai bentuk perisai itu antara lain adalah: yang pertama, pembentukan panitia ad hoc. Yang kedua, menyerahkan tugas menyelesaikan masalah kepada sekelompok tenaga ahli dalam organisasi. Ketiga, pengarahan tenaga konsultan dari luar organisasi. Dan yang terakhir, menciptakan produser mengambil keputusan yang sangat formal sehingga proses pengambilan keputusan menjadi tugas dan tanggung jawab yang bersifat kolektif dan tidak lagi merupakan tanggung jawab manajer yang bersangkutan. Solusi dalam menyelesaikan konflik: yang pertama, melakukan dan menerapkan konsep kerja yang berkolaborasi dan menjauhi sikap kerja yang bersaing secara negatif. Kedua, menerapkan metode penyelesaian konflik. Ketiga, menerapkan konsep adaptasi terhadap di mana perusahaan tersebut berada. Kelima, menerapkan konsep yang realistis yang sesuai dengan SWOT perusahaan. Sekian, terima kasih presentasi saya pada kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.